Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Bapak-bapak, setuju, para tokoh masyarakat. Mohon izin saya berdiri saja nih, karena orangnya biar kelihatan. Yang saya iya sambil menunggu materi. Jadi sebenarnya kemarin juga bulan kemarin itu juga saya ngisi untuk di BNN juga kaitannya konseling adiksi. Perkenalkan, saya Ifada, saya psikolog, saya bekerja sebagai konsultan psikologi dan juga bekerja untuk Komisi Penanggulangan AIDS. Jadi kalau di Tulungagung tiap Senin sampai Jumat kantornya di Komisi Penanggulangan AIDS, lembaga pemerintah juga yang kantornya ada di halaman Dinas Kesehatan, satu area. Kalau untuk konsultan psikologinya, praktek saya di dekat Masjid Jamek, Masjid Al Munawar ya, kalau dulu nyebutnya Masjid Jamek. Saya di sebelah baratnya persis toko buku Salemba. Nah itu rumah sekaligus kantor praktek saya. Jadi kalau yang konsultan psikologinya memang swasta. Jadi kalau yang untuk kegiatan kemanusiaan di Komisi Penanggulangan AIDS, saya banyak berkecimpung di psikologi sosial. Jadi memang banyak berinteraksi dengan komunitas-komunitas yang dianggap marginal. Marginal itu terpinggirkan, sih wes gak begitu dihitung lah ibaratnya. Iya, wes buangan kayak gitu. Nah, ini ada senior saya yang di belakang, wes mas aku presiden sampai nanti, Mas Anam. Iya, sambil belum ya, udah ketemu deh. Oke, iya. Jadi memang kalau di BNNK saya juga terlibat dalam tim untuk kalau ada penangkapan narkoba. Jadi untuk asesmen pemeriksaan apakah seseorang ini harus direhab atau memang sebenarnya dia pengedar kayak gitu. Jadi memang hal-hal seperti ini memang perlu dipahami semua, karena pecandu ini untuk benar-benar berhenti ini juga perjuangannya setengah mati. Apalagi kalau tidak ada dukungan support dari orang-orang yang ada di sekeliling, ini pun juga akan membuat dia akan lebih berat kayak gitu. Kayak yang kasus yang sekarang lagi viral ini Reza Artamevia. Jadi kenapa kok seorang pecandu ini misalnya dia sudah pernah rehab, kemudian kok dia meneh ke situ, karena ini sudah masuk ke aliran darah. Itu yang perlu difahamkan sehingga tidak mudah memang. Makanya memang perlu ada obat-obat pengganti. Makanya kita nanti akan berbicara sampai ke sana. Kenapa kok mereka sampai yang didahulukan Pak Yai tadi, kok iso koyo orang dia bersalah ya? Kok dia ini dibilang, kowe gak pengen tobat, mau pengen? Kowe ramen berhenti enggak? Nah ini kenapa? Ini ada jawabannya semua sebenarnya. Nah ini yang tidak selalu dipahami oleh masyarakat, karena mereka ketika tahu ada pecandu ini lebih ke berpikir bahwa oh mereka ini salah, salah dewe kayak gitu. Nah padahal sebenarnya tidak ada yang tiba-tiba. Nah ini kan yang perlu dibahas. Jadi ada yang namanya kalau psikologi ini kan ilmu kejiwaan. Kemudian kalau ilmu kejiwaan ini sangat subjektif. Artinya misalnya bapak dan ibu kagungan putra 3 misalnya, atau 5. Ini misalnya bapaknya pas lagi marah, tapi reaksi psikologis anak ini akan berbeda. Ada anak yang sangat baper, wah ya Allah bapakku ki ora sayang karo aku. Anak yang kedua mungkin bapak biasa ngono. Anak yang ketiga malah justru tidak peduli. Jadi ini yang kita makanya tidak pernah tahu ledakan psikologis anak itu ada di mana. Oke. Ya, ini tadi sudah perkenalannya sudah saya singkat. Saya juga ngajar di Stikes Utama Abdi Pusada. Kemudian juga memang banyak bersinggungan dengan teman-teman pecandu dan juga komunitas gay, waria, dan juga pekerja seks. Nah LGBT ini aja udah jadi hal yang sangat didebat. Padahal kalau secara psikologi ini memang bisa dijelaskan.
kayak gitulah. Itu nanti mungkin kalau ada yang nanya mau aja, tapi adalah saya harus selesaikan materi saya. Jadi kaitannya dengan sistematika yang akan saya sampaikan hari ini, orang muda, generasi milenial dan gaya hidup, kemudian penyalahgunaan narkoba dan dampak, kemudian tentang konseling adiksi dan pentingnya rehabilitasi. Nah, ini gebrakan BNNK bongkar penyalahgunaan narkoba itu sudah tidak perlu diragukan lagi beserta pihak kepolisian, selalu saja ada yang ketangkep kayak gitu. Tapi apakah itu menjadikan peredaran narkoba dan yang memakai akan selesai? Bahkan hukuman gantung pun sudah diberlakukan di Indonesia. Tapi kenapa mereka juga masih saja ada, menjadi kayak siklus? Nah, sebenarnya siapapun ini perlu tahu tentang info narkoba, karena narkoba memang dekat dengan kita. Apalagi anak-anak milenial ini aksesnya multi cepat. Jadi bahkan mungkin bapak ibunya nggak perso informasi, anak itu sudah jangkauannya jauh lebih cepat, jauh lebih jauh kayak gitu. Selebriti dan narkoba kenapa begitu dekat? Jadi banyak juga selebriti yang sudah terkena narkoba dan juga masyarakat umum. Nggak kalah banyak kalau selebriti, public figure, jelas orang menjadi tahu se-Indonesia, ibaratnya kalau di Indonesia. Tapi kalau yang masyarakat umum, ini yang hidden, tersembunyi. Dia biasa bekerja di kantoran, dia juga terlihat baik-baik saja, tapi sebenarnya ada narkoba yang dia konsumsi. Nah, ini berbicara tentang milenial. Nah, ini gaya hidup sehat atau bergaya hidup sehat. Karena sekarang segala sesuatunya eksis, perlu di-update untuk eksistensi, sehingga kadang walaupun gaya hidupnya tidak sehat pun dia bergaya hidup sehat. Dia tetap olahraga, tapi sebenarnya dia tetap konsumsi narkoba karena hanya untuk status eksistensi dan sebagainya. Generasi milenial, orang muda mengawali pemakaian narkoba dan sampai menjadi adiksi. Ini bisa dicek, pasti di fase remaja. Kalau dia sudah di dewasa, kalaupun dia ada yang coba, misalnya masih di usia anak-anak di SD, itu tetap ada. Tapi itu pun juga kalau dibikin angka, ini belum ada angka yang bisa saya sampaikan. Tapi kalau mengawalinya dari remaja, ya ini memang banyak. Fase remaja ini biasanya dimulai coba-coba, mulai merokok, jadi biasanya meningkat. Pil koplo dulu, mirasnya nanti oplosan dan sebagainya, kemudian meningkat sampai penggunaan jenis narkoba. Ada yang bisa berdampak pada sel saraf di otak, ini adalah narkolema. Pernah narkolema, narkotika lewat mata. Jadi ini yang nonton film bokep, blue film, ketika ini masih anak-anak, ini pun juga akan bisa merusak sel saraf di otak. Anak SD sekarang pun juga harus dicek. Sudah pernah nonton film dewasa belum? Api utuh. Kayak gitu. Lah, memang ketika masih anak-anak, ini dia apa yang dia lihat, ya itu. Jadi apa yang dia dengar, ya itu. Nanti konfliknya dimulai ketika dia sudah puber. Disinilah mulai terjadi ledakan-ledakan emosi. Saya punya klien yang dia narkolema, jadi dia ini kelas 4 SD sudah mengakses blue film bokep. Karena waktu itu kan warnet, bapak ibunya kan masih ibaratnya masih babat lah. Beliaunya itu masih babat, jadi sangat sibuk. Jadi beliau ini tidak memantau putranya. Jadi ya seperti biasanya naik sepeda sama teman-temannya, tapi ke warnet itu kan kita memang tidak sengaja akses, tapi kan ada orang yang kadang belum ditutup itu, belum disilang, sehingga kan anak menjadi akhirnya keterusan. Nah, hanya saja yang saya ceritakan ini
anak ini dia laki-laki dan yang dia akses adalah film-film yang homoseksual. Sampai pernah dia ini sebenarnya pernah dipondokkan, tapi ibu bapaknya nggak pahamnya apa yo. Ketika dia diketahui itu SMA kok sering bolos, kadang itu nggak mau pulang, nggak mau masuk sekolah. Sebenarnya waktu itu juga sudah nyusewu ya, sudah di Rukia, sudah dibawa ke dukun ke Rukia, iya, tapi ibu bapaknya nggak ngerti. Sajane anakku ini apa sih kayak gitu kok gak ketemu sekolah. Akhirnya setelah proses konseling dia baru bilang sama saya waktu itu memang mau visit karena kalau kondisi tertentu saya biasanya mau untuk datang ke rumah. Dia baru bilang, iya karena dia kalau malam ini selalu onani, lalu dia merasa bersalah dan akhirnya dia nggak mau sekolah. Jadi kalau ada anak bolos, ini sebenarnya sudah ledakan psikologis. Jadi jangan dilihat bolosnya saja, karena tidak ada anak yang terlahir sebagai anak yang bolos. Jadi kalau ada yang bolos pasti sudah terakumulasi, sudah numpuk beberapa hal, misalnya jangkep sesuatu hal, ada bertentangan sama orang tua tapi nggak pernah mau bilang. Jadi ledakan emosi ini macam-macam. Ada yang sampai yang waktu itu SMP yang saya jumpai ketika dia ke tempat praktek saya, ini ibu bapaknya dan kakaknya yang bilang, Mbak, iki adekku lek nesu, iki duwadi koyok jaranan. Jadi koyok ya dadi kayak gitu. Nah, ini kan selalu orang berpikirnya, wah ini kelebon kan gitu ya. Kelebon, padahal ini sebenarnya ledakan emosi. Begitu sudah bisa saya tenangkan, saya ajak bicara, ternyata dia ini merasa terkekang dengan bapak ibunya. Bahkan ibunya ini biasa ngajar dia, bapaknya juga. Nah ini berada memiliki orang tua yang toxic parent. Toxic parent itu ya orang tua yang tidak memberikan kenyamanan pada anak. Memang tidak ada orang tua yang sempurna, dan tidak ada yang namanya anak itu tidak berkonflik dengan orang tuanya, itu hal wajar. Tapi kalau misalnya sampai jangkep ke anak, ini loh yang kita tidak pernah tahu kayak gitu. Jadi sel saraf di otak ini ketika anak-anak ini bisa terputus oleh misalnya suara yang kencang, diajar, dibully ini jangan diremehkan juga. Karena nanti kalau dia ketika anak-anak mengalami frustasi anak, stres anak, kemudian dia remaja sudah mulai bisa keluar rumah kan. Nah ini kemudian dia mengalami kerapuhan, terus kebenaran ada hal yang ngimpi-ngimpi, kowe katanya kok jibek toh, iki lho, gak iki lho, engko rampung masalahnya kan di sini katanya. Jadi kerapuhan kejiwaan ini tidak bisa dilihat dari performa seseorang. Makanya memang ya idealnya memang seseorang perlu datang ke psikolog. Hanya saja yang belum paham, nyapa kok ning psikolog, aku lo gak stres, aku lo gak guncangan jiwa, kan kayak gitu. Padahal datang ke psikolog itu ya memang orang itu kalau cek kesehatan misalnya gula darah dan sebagainya itu kan menjadi rutinitas, tapi sebenarnya kondisi pikiran dan jiwa itu juga perlu dilonggarkan. Karena banyak hal yang terjadi dalam kehidupan ini memang karena ledakan emosi. Jadi tumpukan-tumpukan yang tidak pernah terselesaikan sampai terjadi yang namanya mental block. Mental block itu ya wis nggak gagas. Mau bapak ibunya nangis-nangis gulung komeng ya dia nggak akan berpengaruh apa-apa karena dia sudah terakumulasi. Ditambah lagi kalau ada zat-zat yang masuk, dia bisa mengalami efeknya ke psikotik. Psikotik itu adalah dia itu tidak connect dengan kenyataan. Kayak yang beberapa minggu yang lalu saya home visit juga, jadi ada yang datang, mbak ini kakakku ngamuk-ngamuk neng omah kan gitu. Lah, piye? Sudah minum obat, sudah sempat minum obat tapi dia masih ngamuk-ngamuk. Ya sudah, obatnya masuk dulu, nanti saya datang. Setelah saya datang, saya lihat wah ini bukan hanya stres dalam kehidupan aja, ini ada hal-hal zat-zat yang masuk, ternyata betul
dia juga biasa dengan oplosan dan pil koplo. Itu yang sangat cepat merusak sel saraf di otak. Padahal kan sel saraf di otak ini kan pusat pengendali dan pusat perintah. Nah kalau sel saraf otaknya sudah chaos kan dia wis kayak gitu. Jadi sebenarnya itu ada apa ya? Ada kondisi-kondisi yang bisa dipahami ketika nyapo sih kok wong tidak oleh narkoba. Hanya saja memang efek-efek itu tidak selalu dipahami oleh yang memakai, karena yang memakai diawali dari kerapuhan-kerapuhan itu. Lah nanti kalaupun misalnya perlu bantuan profesional, nanti kalaupun ada yang datang ke tempat saya, dia ini mantan pecandu, artinya pernah rehab, kemudian dia ini lagi pengen ngobrolnya ke psikolog. Tapi kalau misalnya dia ini bagaimana tidak kembali ke barang itu, perlu dirujuk ke psikiater atau ke BNN kalau untuk rehab. Jadi psikiater itu juga akan paham. Jadi orang yang sudah lepas dari narkoba hari ini misalnya, udah dinyatakan bersih misalnya seminggu atau sebulan, dia tetap harus masuk obat pengganti, substitusi. Karena sel saraf di otak itu perlu dikondisikan dengan kontrol obat. Jangan berpikir bahwa, loh, lek ngono dia gak mari-mari gak rampung-rampung. Beda. Kalau dia tidak dibantu obat, dia kan ke barang penyalahgunaan lagi. Gitu. Jadi ya perlu tetap support obat. Nah ini gaya hidup. Nah, oh iya, saya punya teman, karena teman saya macam-macam. Jadi ada teman saya itu kalau minum bir, itu 2 kerat itu gak masalah, gak kroso. Karena apa? Tubuh itu punya toleransi. Misalnya gini, kita misalnya pengen terapi air putih misalnya. Misalnya minggu ini kita biasa dengan 3 botol, misalnya 1 literan misalnya. Lah nanti minggu selanjutnya itu kita ditambah menjadi 2 liter, kita bisa. Begitu juga dengan minum-minuman itu. Jadi dia juga semakin bertambah pasti. Itu yang membuat mereka chaos itu sebenarnya di situ. Nah ini mengapa seseorang menggunakan narkoba? Ada beberapa alasan. Ada yang ingin terlihat gaya, ikut-ikutan, kemudian juga ada solidaritas kelompok, coba-coba ingin tahu dan ingin menyelesaikan masalah dan melupakan masalah. Anak-anak melihat orang tuanya bertengkar, itu juga sel saraf otaknya bisa terputus. Jadi ya mohon kalau bapak-bapak di sini mungkin kagungan saudara, ketika misalnya ada yang sangat temperamen dan sebagainya, ya ini memang perlu harus ditangani. Jangan melihatnya oh dia emosian, padahal emosi itu juga bisa diturunkan. Emosi yang berlebihan sangat dimungkinkan karena sudah di luar ambang batas, jadi sudah meledos. Makanya kayak ada kemarin anaknya sampai dicekik misalnya. Lah ini juga dia yang beberapa waktu yang lalu kan ada pembunuhan remaja di Jakarta dengan dia kan menggambar itu ya. Itu kalau dalam psikologi memang bisa dianalisa, dia pun juga mengalami kekerasan. Jadi melihat, mendengar, atau terlibat secara langsung, ini bisa menimbulkan efek-efek ke sel saraf di otak. Kalau masih anak-anak, sel sarafnya terputus, dia terus hidup berjalan. Nah ini nanti tinggal meledosnya di mana? Di remaja, di dewasa, atau di fase pernikahan. Yang paling repot kalau meledos di fase pernikahan. Jadi seolah-olah itu gak cocok karo pasangan. Padahal sebenarnya dia itu ada hal-hal yang gak tuntas. Selesai itu belum tentu tuntas. Saya barusan bulan Agustus, Agustus itu ada klien, dia baru menikah 1 hari. 1 hari. Hari berikutnya dia minta cerai. 1 hari. Nah, ini kan orang biasanya melihatnya apa yo? Apa bojone kasar yo? Apa bojone gak iso memperlakukan ya kan gitu ya?
Padahal ya ini setelah dikonseling ketahuan kenapa-kenapanya kayak gitu. Jadi sebenarnya tidak ada yang tiba-tiba, pasti ada hal-hal yang terakumulasi sehingga kalau sudah di luar ambang batas ya sudah, uang gak kuat ya wis ledak kayak gitu. Ya, ini cirinya berat badan turun drastis, mata terlihat cekung, sering menguap, sering ngantuk, mengeluarkan keringat berlebihan.